Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di acara ini di pagi menjelang siang ini dalam acara aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu terdapat 6 materi dalam modul 1.4 ini. Jadi nanti 3 materi dari saya dan nanti 3 materi dari kawan saya Ibu Supriyatin. Bapak Ibu, maksud dari aksi nyata ini adalah kita akan mendesiminasikan hasil pembelajaran saya dalam bentuk daring, bertemu dengan para fasil ataupun dengan CGP lainnya di LMS ataupun dalam bentuk Google Meet. Budaya positif yaitu diterapkan di sekolah-sekolah dan itu sangat penting bagi setiap sekolah karena mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini, terutama yang baru menginjak, kita harus mengenal tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Yang kelima dan keenam semuanya itu termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada pertanyaan pemantik yaitu Bapak Ibu. Bapak Ibu apakah setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Pak Agus, setuju tidak Pak Agus? Itu 50. Kalau hukuman tersebut berdampak kepada anak, ini saya tidak setuju. Iya. Hukumannya bersifat, kalau hukumannya bersifat menjadi kedisiplinan, anak itu tidak ada akses ke hukuman. Betul, iya. Ada akses buruk gitu ya. Iya. Ya, oke. Jadi benar, yang harus kita jadi perhatian adalah hukum bentuk dari hukuman. Iya. Oke, makasih Pak Agus. Intinya Pak Agus tuh 50-50. Apabila hukuman tersebut ada efek dan membawakan dampak positif, itu setuju Pak Agus ya. Oke. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu di sini ada memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya yakin dari beberapa poin ini ada yang berbeda dalam pemahamannya. Selanjutnya, apakah disiplin positif itu? Disiplin positif adalah usaha seseorang, ya, baik murid ataupun kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan untuk mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai dan tercapai. Tujuan mulianya adalah agar nilai-nilai kebajikan itu dapat menempel oleh kita dan dapat dilaksanakan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Memang disiplin positif ini harus mempunyai motivasi dari dalam diri sendiri. Kita harus mempunyai motivasi dan juga kesadaran apa yang akan kita lakukan dan nilai-nilai kebijakan universal apa yang akan kita yakini. Lalu apakah makna disiplin itu? Disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar.
Disiplin kita harus belajar untuk agar diri kita menjadi lebih baik. Lalu di sini ada disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, dalam materi ini ternyata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan yang awalnya adalah belajar dari disiplin itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, itulah. Jadi disiplin ini kadang berubah menjadi suatu kepatuhan terhadap untuk mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi, yaitu ada dari IBO Primary Youth Program. Ternyata nilai-nilai kebajikannya itu, Bapak Ibu bisa lihat baca, toleransi, rasa hormat, dan seterusnya banyak banget. Ini ada nilai-nilai kebajikan dari beberapa institusi atau organisasi yang saya lihat semuanya itu baik. Semuanya itu bagus, tergantung objeknya, nanti akan kita lihat. Lalu ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, IHF, yaitu di situ ada juga nilai-nilai kebajikan yang ditanam menurut organisasi yang dibangun. Selanjutnya kita lihat ada nilai-nilai kebajikan dari organisasi yang lain, yaitu dari petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Yaitu di sini ada nilai kebajikan tentang keterampilan hidup. Lalu juga ada organisasi dari petunjuk hidup. Di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan, diantaranya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian. Yang hampir semua organisasi ini mempunyai budaya positif yang bisa dibilang bagus untuk kita adopsi. Lalu di sini ada dari The 7 Essential Virtues tentang nilai-nilai kebajikan. Empati, suara hati, kontrol diri, dan seterusnya. Lalu ada dari The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu ada nilai kebajikan peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Dan nilai-nilai kebajikan ini apabila kita adopsi di sekolah kita tentu akan mudah-mudahan sekolah kita akan bisa menjadi lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi saya yakin Bapak Ibu mempunyai nilai-nilai kebajikan dalam diri sendiri itu, dan tujuan mulia ini akan dicapai oleh individu sendiri. Lalu ada juga di sini nilai-nilai kebajikan tentang profil Pancasila juga masuk dalam sini. Yang keenam, dari beriman, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Oke, Bapak Ibu, sekarang dari materi yang disiplin positif, di sini ada sedikit refleksi. Strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid SDN Karya Mulia 2? Ya, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan sangat penting untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas? Lalu mengapa? Ibu Nia, kira-kira bisa menjabarkan nilai-nilai selama ini yang Bu Nia terapkan untuk disiplin di anak-anak kelas 2? Nilai-nilai disiplin apa aja yang bisa diterapkan, Bu Nia? Contohnya?
Masuk kelas sesuai jadwal, ya. Selain masuk kelas sesuai jadwal, membaca doa sebelum pulang ada Bu Nia? Ah ya, membaca doa sebelum. Oke, ya makasih Bu Nia. Itu bisa juga tentang disiplin positif yang telah Bu Nia terapkan di kelas 2. Lalu nilai-nilai kebaikan. Apa yang Bapak Ibu rasakan sangat penting untuk ditanamkan pada murid-murid kita dari 6 organisasi tadi yang dijabarkan. Pak Mumu bisa ngasih contoh kira-kira Pak Mumu nilai-nilai kebajikan apa yang udah diterapkan di kelas 5? Ya, salah satunya mungkin Pak. Iya, satu. Penting itu adalah menghormati diri dan orang lain serta benda-benda milik orang lain temannya. Iya. Itu yang penting Pak Mumu ya. Menghormati diri sendiri dan orang lain serta menjaga Pak Mumu ya. Menjaga barang-barang milik sendiri dan orang lain. Nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu, mungkin nanti nilai-nilai kebajikan itu juga bisa kita adopsi di kelas. Bisa kita tiru agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Nah, apakah motivasi itu? Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi, nanti motivasi itu kita harus bisa memotivasi diri sendiri agar berbuat menjadi lebih baik. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ya, Bapak Ibu. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, andai kata seorang murid itu datang ke sekolah, itu dia tidak mau terlambat karena adanya keyakinan telas yang dibuat oleh sekolah, itu adalah motivasi dari eksternal. Jadi dia datang tidak terlambat ke kelas. Lalu bisa juga yang kedua, motivasi mendapat imbalan dari orang lain, itu dari eksternal. Misalkan seorang guru, Bu Yuni, misalkan anak-anak yang datangnya pagi atau anak-anak yang bisa menjawab nanti akan mendapatkan permen dari Bu Yuni. Nah, Ibu Yuni ini sebagai motivasi eksternal yang anak-anak lakukan, yang anak-anak perbuat. Jadi dia berbuat karena ada motivasi dari Ibu Yuni. Yang pertama tadi peraturan, yang kedua ada dari Bapak itu Ibu Guru. Lalu ada juga motivasi yang berasal dari diri sendiri. Tanpa ada peraturan, tanpa ada penghargaan dari Bu Yuni, dia akan sadar dengan sendirinya. Misalkan kemarin murid kelas 1 membuang sampah pada tempatnya. Ibu Dewi, kepala sekolah pernah lihat itu bangga anak kelas 1 bisa membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh. Tanpa mendapat imbalan. Dia bisa membuat sampah. Itu dia sudah masuk dalam motivasi sendiri. Menghargai diri sendiri. Oh, membuang sampah harus di tempat sampah. Oh, saya datang pagi karena ingin belajar di sekolah. Oh, saya menjawab PR karena saya bukan ingin mendapat imbalan dari Bu Yuni, atau Bu Nia, atau Bu Saidah, Pak Warma, Pak Agus, atau Pak Mumu. Tapi saya menjawab soal karena saya ingin bisa. Nah, itu motivasi dalam diri sendiri. Tanpa ada dorongan dari luar, tanpa ada dorongan dari guru. Selanjutnya, nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Dalam pembelajaran, ini menarik banget. Terkadang kita memberi reward kepada murid, itu dianggap penghargaan. Tetapi
berdasarkan teori di sini, penghargaan itu bisa menjadi sebagai hukuman. Ya. Oke, kita lihat penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu dalam memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, contohnya tadi, Bu Yuni memberikan penghargaan terhadap murid yang maju. Sebenarnya itu sebenarnya bagus sebagai reward. Mudah-mudahan dengan reward itu anak itu menjadi termotivasi, dia akan mau maju kembali. Ya, itu bagus sebenarnya. Cuma terkadang tidak semua murid itu untuk meyakini bahwa reward yang diberikan seorang guru itu sebagai motivasi dia untuk lebih maju. Nah, tapi terkadang ada beberapa orang itu ternyata kalau tidak diberi reward, dia tidak mau maju. Nah, itu maksudnya sebagai dalam teori ini dihukum oleh penghargaan. Karena tidak diberi permen, saya nggak mau maju. Nah, itu maksudnya. Itu membawa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini ada penghargaan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Intinya di situ. Jadi, penghargaan tidak semuanya mengefek atau memotivasi. Cuma kekhawatiran ini ada ke dalam sini. Penghargaan sebagai hukuman atau dihukum oleh penghargaan. Dalam teori ini, penghargaan menurunkan kualitas. Dalam artian, seseorang itu maju apabila atau ingin berkembang, ingin berusaha apabila ada reward. Jika tidak ada reward, dia akan tidak mau maju. Nah, maksudnya di sini ya, penghargaan menurunkan kualitas. Karena kenapa? Karena tidak muncul dari dalam dirinya sendiri. Ya, dia mau maju, mau berkembang apabila ada reward. Kalau tidak reward, dia tidak mau berkembang, tidak maju. Nah, maksudnya di sini ya, menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, sama juga. Andai kata disuruh dan ada imbalannya, dia mau anak itu. Mau membuat keterampilan atau membuat kerajinan tangan. Tetapi pada saat tidak ada penghargaan, dia tidak berkreatif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya, mengurangi dalam diri sendiri, apa ya, kemampuan diri sendiri. Oke, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Apakah konsekuensi itu? Ya, sesuatu yang harus diterima atau diperoleh setelah seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan. Atau yang harus dilakukan. Di sini ada tabel pertama yaitu tentang hukuman. Nah, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus dijalankan. Contohnya adalah, contoh yang baik ini misalkan contohnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Lalu konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi, kalau hukuman itu terkadang bersifat negatif, kalau konsekuensi itu kadang bersifat positif. Positif untuk kepribadian anak-anak kita atau murid-murid kita. Ini ada contoh. Ada tindakan guru. Ini cuma contoh, Bu ya. Biasa ini tidak ada, insya Allah. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ya. Di sini adalah contoh hukuman atau konsekuensi adalah hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini masih hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, misalkan. Itu juga hukuman. Tapi apabila memang menggunakan masker itu memang aturan, berarti murid tidak dihukum. Lalu mana yang konsekuensi? Ya, ini ada contohnya.
menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Lalu ada juga konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini beda konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Materi ini ada restitusi. Apakah restitusi ini? Ya, Bapak Ibu perlu mengetahui dan kiranya ini baik untuk kita terapkan. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan, seperti saya juga pernah menerapkan. Hanya ada poin yang terakhir yang belum saya terapkan. Nanti akan dijelaskan oleh kawan saya Bu Atin dalam segitiga restitusi. Ya, jadi bagaimana apabila seorang anak itu mempunyai kesalahan, lalu kita panggil, ya kita panggil anak itu, lalu kita berdialog dengan anak tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita sering menemukan anak-anak yang salah dalam kelas, Bapak Ibu ya, apakah itu berkelahi, apakah itu usil sama temannya, apakah mencoret-coret. Nah, lalu seorang guru ini memanggil anak yang berbuat salah. Ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Caranya bagaimana? Ya, tentunya dengan cara-cara yang baik. Restitusi ini tidak langsung menghakimi anak tersebut. Ya, tidak menghakimi. Kamu berbuat salah. Nah itu ibaratnya kita langsung menghakimi mereka, kita langsung memvonis mereka dengan kamu berbuat salah. Kita bisa menanyakan kenapa mereka berbuat begitu. Nanti dengan cara restitusi ini. Ya, supaya murid itu tidak merasa tertekan. Walaupun dia berbuat salah, kita harus yakin bahwa murid itu pasti punya alasan kenapa dia berbuat itu. Siapa tahu teman yang itu ngeduluin sehingga dia berbuat begitu. Ya, Bapak Ibu, itu restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nah, yang solusi ini memang saya belum lakukan pada saat itu sebelum mempelajari restitusi. Jadi setelah anak itu berbuat salah, kita obrolkan, komunikasikan, solusinya timbul dari mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi, misalkan contohnya, biar kamu tidak berkelahi lagi, bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Solusinya harus dari anak, bukan dari kita. Pemecahan masalahnya. Nanti lebih jelas sama buatin ya, di segitiga sosial. Ada prosesnya. Jadi intinya, solusinya bukan dari kita. Supaya mereka tuh tahu, oh ternyata saya berbuat salah, ada alasannya, lalu solusinya dari mereka sendiri, bukan dari kita. Mengapa? Agar lebih mengena dan lebih meyakini. Itulah tentang restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Ya, ini sifat-sifat restitusi yang harus kita lakukan di sekolah. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang tadi saya bilang, tidak boleh anak itu langsung dijudge, kamu salah, dan sebagainya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan dengan anak dengan yang berkelahi atau dengan yang bertikai. Tawaran, bukan paksaan. Dalam artian tadi, kamu berbuat salah, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Itu menawarkan, bukan menjadi paksaan. Kamu telah berbuat salah, kamu harus keliling lapangan 10 kali. Nah, itu paksaan. Kita menawarkan kepada anak. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Lalu ada juga merupakan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Ya, cara yang paling baik. Mengapa? Karena
dengan restitusi ini anak tidak merasa terbebani dengan kesalahan yang mereka perbuat, karena kesalahan yang mereka perbuat itu pasti punya alasan sendiri, baik itu karena di sekolah ataupun karena di rumahnya. Siapa tahu di rumahnya ada permasalahan sehingga mereka melampiaskannya di sekolah. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Mengapa karakter? Yaitu semua yang kita lakukan restitusi kepada anak, itu semua kita komunikasikan dari A sampai Z, dari mulai awal sampai dengan terakhir, itu nanti semuanya kembali kepada anak. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini dalam ini kita cuma sekilas, nanti lebih jelasnya di segitiga restitusi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu terkadang bersifat negatif. Bersikap negatif, sedangkan konsekuensi itu netral, apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Sedangkan restitusi itu bersifat positif. Kenapa? Karena dapat membangun karakter anak agar menjadi lebih baik. Nah, dari paparan yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, tentang motivasi, tentang penghargaan dan penghukuman, lalu bisakah Bapak Ibu berpikir, ya sedikit menangkap, saya pikir motivasi, hukuman, dan sisi begini. Ternyata harusnya begini. Bu Yuni bisa kasih penjelasan sedikit? Iya, mangga. Iya. Dari paparan yang disampaikan tentang hukuman penghargaan, saya pikir mungkin hukuman yang bersifat positif, ya ternyata dapat mengubah ya atau sedikit mengurangi kesalahan siswa ya. Oh gitu ya. Tapi hukuman yang positif tadi. Berarti positif. Jangan atau tidak mau buku, ya Pak. Iya. Dia dikasih hafalan, Pak. Misalnya hafalan dan juga bisa, Pak. Bisa. Mengenai penghargaan, buatin bisa ngasih gambaran bagaimana penghargaan yang kita lakukan itu. Buatin awalnya berpikir bagaimana, ternyata bagaimana yang buatin berikan penghargaan kepada anak itu. Ya, jadi memang materi ini banyak hal yang saya kira saya pas, saya benar. Iya. Ada beberapa siswa yang saya kecewakan. Misalnya pemberian ranking. Iya. Ini jalur-jalur ya, saya kasih peringkat pertama ini, peringkat kedua ini, peringkat ketiga ini. Maksud saya baik, saya agar yang tidak mendapatkan peringkat itu merasa termotivasi gitu Pak. Iya, iya. Merasa termotivasi gitu. Ternyata apa ya? Sebetulnya tidak juga ya, karena misalnya mereka yang punya kemampuannya kognitif ya, kan kalau peringkat itu lebih kognitifnya. Iya, iya. Misalnya yang jauh, misalnya yang mungkin yang terakhiran gitu ya, Pak Yudian yang mendekati terakhir kan ini tidak mungkin ya. Jadi seperti merasa terhukum nggak sih Pak Yudi? Iya. Ya seperti itu. Iya. Kemudian apabila mereka juga yang sudah mencapai peringkat 3 juga sama merasa terhukum gitu, kok saya nggak bisa. Oke, ya baik, makasih buatin. Ya, makasih atas masukannya. Selanjutnya adalah materi ketiga tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Ya, di sini ada peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm jika mengendarai kendaraan motor? Ya, itu peraturan. Kenapa apabila tidak memakai helm, maka akan ada hukumannya. Ya, kalau peraturan terkandung ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan, ya
Ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya sesuatu yang dibuat oleh kita itu diyakini tanpa merasa ada hukuman yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan, tapi mudah-mudahan melaksanakannya. Di sini ada diagram budaya positif. Ternyata peraturan kelas itu dalam lingkaran yang paling rendah. Ya, ternyata keyakinan kelas itu lebih tinggi dari peraturan kelas. Nah, ini ada kesepakatan yang ada contoh di TK, itu menerapkan keyakinan kelas. Ternyata keyakinan kelas itu bersifat lebih global. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa tabel, ada hormat, terdengar, berperilaku, dan terlihat. Tampak seperti, tidak tampak seperti, datang tepat waktu, sering hadir, terlambat. Nah, itu tidak positif. Nah, ini contoh-contoh dalam keyakinan kelas. Di sini ada peraturan. Kita akan bisa lihat bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Keyakinan peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas cukup tanggung jawab, lebih simpel, bersifat global atau bersifat abstrak secara garis besar. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi tidak langsung mengganggu orang lain, tetapi menghormati orang lain. Nah, itu sifatnya global. Itu keyakinan kelas dan selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Itulah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Atin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, perkenalkan nama saya udah tahu ya, Ibu Suprihatin atau dipanggil Ibu Atin saja. Nah, di sini saya melanjutkan materi dari Pak Yudi. Nah, penerapan budaya positif di SDN Karya Mulia 2. Dan materi yang akan saya sampaikan ini tentang kebutuhan dasar manusia, terus ada 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi, langkah-langkahnya. Jadi kalau tadi Pak Yudi banyak menginikan teori ya, mungkin saya banyak implementasinya atau contoh-contohnya. Nah, sedikit profil dari saya. Kemudian, nah ini yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini ada lingkaran kebutuhan dasar manusia. Nah, pada intinya ya kita manusia kan pasti hidup itu punya tujuan ya, punya tujuan tertentu ya. Dan setiap apa yang kita lakukan itu pasti usaha terbaik dari apa yang kita kerjakan gitu. Nah, adapun misalnya kita mencapai tujuan tertentu kita itu adalah sudah memenuhi 1, 2, atau 3 dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dalam prakteknya di sekolah itu lebih banyaknya apabila ada siswa yang istilahnya lepas dari rel, kalau kereta api itu lepas dari relnya, nah gitu ya. Jadi kita sebagai guru tuh harus bisa menganalisis, mengidentifikasi kira-kira kebutuhan dasar manusia apa nih yang belum terpenuhi oleh siswa ini. Nah, saya jelaskan dulu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, saya lebih rincian lagi. Ini yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan
bertahan hidup. Nah, pastinya kan kita sebagai manusia ya harus bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan berarti yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, ya. Bagaimana kita kalau untuk menjaga kesehatan gitu. Kalau sakit harus kemana gitu kan. Kalau lapar itu harus apa. Nah, itu kebutuhan bertahan hidup. Rumah dan makanan. Kebutuhan biologis ini bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, saya contohkan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Misalnya di kelas ada anak kita gitu. Dia jadi nanti ada satu kasus ya Bapak dan Ibu, nanti saya contohkan yang berarti kebutuhan bertahan hidupnya ada masalah nih. Nah, misalnya begini. Alif misalnya. Nah, Alif ini dia nyerobot bekal makanan temannya. Nah, dia nyerobot bekal makanan temannya. Nah, di sini kan dia kan istilahnya kalau kereta api itu lepas dari jalurnya ya. Nah, kita bisa mengidentifikasi gitu. Alif ini kita kan berdiskusi dengan bertanya gitu ya. Alif, kenapa kamu merebut bekalnya Raisa gitu? Iya Bu, karena saya lapar gitu. Karena saya lapar, saya tidak diberikan bekal oleh mama saya. Jadi ya gimana Bu, saya pengen makan. Akhirnya dia merebut bekalnya Raisa untuk dimakan. Nah, ini salah satu contoh kalau misalnya Alif ini kebutuhan bertahan hidupnya yang bermasalah ya. Kemudian next yang kedua itu kebutuhan hidup yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, pastinya dong kita sebagai manusia pengen disayangi ya enggak, istilahnya diterima dalam kelompok atau dalam komunitas kita, di kantor atau dalam bermasyarakat gitu. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Saya contohkan lagi, masih seputar Alif ya. Nah, Alif dia kan merebut bekal makanan temennya. Nah, sekarang beda lagi posisinya ya. Alif, kenapa kamu merebut bekal merebut bekal temanmu? Iya Bu, karena istilahnya kayak karena saya seneng kalau ngambil bekalnya itu akan mendapat perhatian dari temennya. Ya, jadi nanti kalau diam-diam aja tuh kayaknya kurang perhatian atau rasa kasih sayang. Jadi dia tuh merebut bekal temannya itu hanya ingin bukan karena dia lapar. Ya, bukan karena dia lapar, tapi dia ingin memancing perhatian. Jadi memancing perhatian dan kasih sayang. Jadi seperti itu, beda-beda. Masalahnya sama merebut bekal, tapi berbeda posisi ya, atau berbeda kebutuhan dasar yang setiap siswa butuhkan gitu ya. Kemudian lanjut lagi, kebutuhan dasar yang ketiga itu penguasaan. Jadi penguasaan itu kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui gitu, diakui kalau kita punya prestasi atau punya keterampilan atau punya apa gitu, pokoknya kita didengarkan oleh orang banyak dan memiliki rasa harga diri. Nah, saya contohkan lagi ya dengan masalah yang sama ya, si Alif ini ya, si Alifnya itu masih merebut bekal temannya, tapi beda lagi jawabannya ya. Alif, kenapa kamu merebut bekal temanmu? Saya senang aja gitu. Saya merasa, jadi kalau dia ngerebut temennya tuh saya merasa saya hebat gitu. Saya merasa hebat. Dia tidak lapar, enggak. Dia kurang kasih sayang, enggak juga. Tapi dia senang aja gitu. Kalau udah ngerebut punya temennya, saya merasa saya puas, saya merasa hebat, saya bisa nih gitu. Itu ya. Berbeda-beda sih kebutuhan setiap siswa, iya.
oh ya aku hebat loh, aku bisa ngerebut gitu. Misal aku jago atau aku jagoan gitu ya, gitu. Itu untuk kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Akan berbeda lagi pada kasus yang keempat. Kebutuhan yang keempat itu kebebasan. Kebebasan ini kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, di sini dia bebas, suka suka hal-hal baru gitu. Saya contohkan lagi kepada si Alif yang tadi ya, tapi dengan jawaban yang berbeda. Si Alif ini sama, dia merebut bekal temannya lagi. Dan saya bertanya, karena saya gurunya, Alif, kamu kenapa? Itu bekal temanmu, kenapa diambil? Dia nggak lapar. Terus dia juga bukan penguasaan atau bukan karena kurang kasih sayang. Ternyata dia itu bosan dengan bekal mamahnya. Aku bosan, mamahku ngasihnya ceplok lagi, mie instan lagi. Saya pengen ayam goreng. Ternyata teman sebelah saya, si Raisa itu bekalnya itu menarik, enak, ayam goreng Bu, ada serundengnya, saya pengen, jadi saya rebut gitu ya. Itu berarti si Alif ini dia kurang kebutuhan dasar manusianya, itu kebebasan akan pilihan atau hal-hal yang membuat si anak ini kayaknya lebih menarik, lebih seru ya. Nah, seperti itu. Dan yang ada lagi kah? Oh iya, terakhir itu kesenangan ya. Kebutuhan yang kelima itu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang gitu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan gitu kalau misalnya kita hidup tanpa kenikmatan apapun gitu, aduh betapa menyedihkan ya. Ini kebutuhan merasa senang itu kebutuhan dasar manusia nggak sih Bapak dan Ibu? Iya dong ya, selain bertahan hidup kan kita juga butuh kesenangan gitu ya. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi walaupun itu baik positif maupun negatif ya. Nah, yang penting mereka itu menikmati apa yang dia lakukan gitu ya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan, suka koleksi barang atau mainan yang lagi hits ya kekinian, mungkin dia suka koleksi gitu. Dia suka bergurau, suka melucu gitu, banyak sekali. Nah, saya contohkan lagi kepada si Alif ini ya. Masih tentang Alif yang merebut bekal makanan temannya ya. Alif, kamu merebut itu bekal temanmu kenapa? Nah, jawabannya, saya merasa senang dengan ekspresi teman saya ketika direbut. Nah, saya senang, saya menikmati ekspresi dari teman-teman saya yang saya rebut bekalnya. Jadi itu Bapak dan Ibu ya, memang sebagai guru bukan tindakan yang seperti kereta api yang lepas dari relnya atau istilahnya melanggar nilai-nilai kebajikan atau peraturan, itu sebagai guru memang harus mengidentifikasi. Walaupun saya juga masih kadang suka tertukar ya, ini kebutuhannya dalam mengidentifikasi tuh, karena hal baru gitu, ini dia kurang apa ya, apa kurang kesenangan, apa dia kurang kasih sayang gitu, apakah dia kurang apalagi gitu, nanti kita lihat ininya ya. Nah, apa dia kurang kebebasannya gitu, seperti itu ya, masih belajar gitu. Jadi butuh untuk lebih tepat kita pas menentukan kebutuhan dasar apa yang mereka kurang terpenuhinya, memang butuh diskusi ya, atau lebih banyak kita mendalami perasaan si anak ini. Jadi emang harus lebih banyak diskusi mungkin ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya boleh bertanya, apakah di kelasnya misalnya pernah ada siswa yang seperti Alif ini gitu? Pastinya kan kayak tadi ada yang berkelahi atau ya seperti itu, ada yang merebut bekal temannya,
terus ya banyak deh ya. Jadi ini pelajaran yang berharga sekali buat kita sebagai guru gitu, untuk bisa mengidentifikasi, karena kita harus tahu gitu pemecahan masalahnya ya. Untuk si Alif ini ya kita memang harus mengidentifikasi kalau dia misalnya yang pertama dia kebutuhan yang kurang terpenuhinya itu untuk bertahan hidup, kan kita kan udah diskusi apa, ternyata ya kita harus infokan kepada misalnya kan setelah ketemu udah identifikasi, ternyata dia kurang ini, kan kita harus istilahnya kolaborasi dengan orang tuanya juga kan, harus menginfokan juga gitu, mama hapunten gitu kan. Kemudian next itu dunia berkualitas. Nah, berhubungan dengan dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas itu tempat khusus dalam pikiran kita gitu. Tempat kita menyimpan gambaran dari representasi dari semua yang kita inginkan gitu. Bisa isinya orang-orang atau hal-hal apa saja yang menurut kita terbaik dalam hidup kita. Intinya seperti itu. Nah, murid kita juga pastinya kita punya gambaran dunia berkualitas ya, murid juga pastinya punya ya. Mereka punya gambaran dunia berkualitas sendiri versi mereka gitu, dan tentunya kita sebagai guru pastinya ingin dong memasukkan gitu nilai-nilai apa sih yang bermakna yang ingin kita hadirkan, yang ingin kita selipkan ke dalam dunia berkualitas mereka gitu, seperti itu sih. Materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Ini lagi ya. Saya contohkan lagi ya. Ini 5 posisi kontrol itu posisi kita dalam menghadapi misalnya gini, anak-anak misalnya terjadi ada anak yang melanggar aturan, misalnya ada anak yang melanggar aturan. 5 posisi kontrol itu ada 5. Nah, kira-kira kita seringnya yang mana ya? Saya mendapatkan materi ini, aduh iya saya ini seringnya jadi penghukum juga pernah, ya aduh ternyata itu tidak baik, ya aduh. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah, aduh ini juga aku juga pernah, ya. Nah ini jadi materi ini tuh seperti bercermin atau flashback selama mungkin 15 tahun, belasan tahun saya sebagai guru ya. Oh iya ya ternyata saya suka nih penghukum ya, oh ternyata ya, terus membuat orang merasa bersalah juga. Nah ini sebagai teman atau sebagai pemantau, nah pasti ini yang terbaik ya sebagai manajer ya. Nah ini masih merintis ya, masih merintis. Nah ini saya jelaskan dulu yang penghukum ya. Misalnya ada anak yang memakai sepatu, misalnya pakai sepatunya tidak hitam, misalnya kan kalau di sekolah ini harus hitam ya Bu ya. Nah ada anak yang pakai sepatunya itu tidak hitam. Nah ini guru berbuat. Nah biasanya kalau tipenya penghukum, nah apakah kita termasuk ke dalam tipe penghukum ya? Misalnya gini, Alif, kok kamu sepatunya warnanya biru sih? Kan gitu. Langsung jadi kalau penghukum itu langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyinggiri. Aduh, alhamdulillah di SD ini tidak ada yang demikian ya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya. Nah ini guru penghukum. Nah menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu nggak pakai sepatu ini? Bersihkan WC misalnya gitu. Ya itu penghukum. Nah guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, misalnya rasakan. Nah itu penghukum. Kemudian yang kedua ini membuat orang merasa bersalah. Duh Alif, kamu tuh ya kenapa sih sepatunya warnanya nggak hitam, warnanya biru? Nanti kan ibu bisa dimarahin kepala sekolah, misalnya gitu ya. Jadi ada rasa, jadi membuat si Alif ini jadi merasa bersalah gitu. Duh aku kasihan ya ibu gurunya aku gitu. Kasihan ya nanti dia dimarahin ibu kepala sekolah gitu. Jadi membuat ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Next ini sebagai teman. Jadi guru memposisikannya like friend, sebagai teman gitu ya. Ayolah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya guru yang sebagai teman ini, masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak, ibu tuh
pernah bantu ini loh. Jadi mungkin lebih merangkul ya. Nah, ini lebih baik nggak sih daripada penghukum dan membuat orang merasa bersalah? Iya. Nah, tetapi tetap ada jeleknya juga ya. Jadinya merasa ketergantungan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Nah, pemantau. Kalau pemantau tuh ya pakai, aku bayangan aku kalau pemantau ya memantau, mengawasi, pakai teropong gitu ya. Nah, ini menghitung dan mengukur. Kalau pemantau tuh lebih ke nanti ininya ke aturan lagi. Kan aturannya begitu. Kan aturannya suatunya harus hitam kan. Ini beda sama yang penghukum ya. Kalau penghukum itu dia menghadik, menunjuk-nunjuk menyakiti, tapi lebih ke ini kan, lebih ke ininya apa namanya? Baliknya ke peraturan gitu kan. Peraturannya harus hitam alif kan gitu. Jadi lebih baliknya ke peraturan lagi ya. Kemudian ada yang kelima ini sebagai manajer ya, ini yang sedang aku rintis ya. Aduh, doakan ya semoga lebih baik. Amin dong, amin ya. Amin ya Allah, terima kasih teman-teman. Nah, ini sebagai manajer ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih ke apa tuh ya? Solusi ya. Mungkin dia menanyakan, nah, kamu sepatunya warnanya misalnya biru. Nah, jadi untuk besok misalnya harus bagaimana gitu. Jadi lebih ke depannya itu menararkan apa ya, kayak solusi gitu ya. Solusi gitu ya. Nah, menguatkan pribadi. Lebih ke menguatkan pribadi si anak tersebut gitu. Kita bandingkan hasilnya nih. Hasil dari tipe-tipe guru yang penghukum gitu. Siapakah dia ya? Ini hasilnya adalah memberontak, iya nggak sih? Kita kalau suka menghukum-hukum gitu, misalnya, kamu sepatunya nggak hitam, masuk WC, misalnya gitu. Nah, ini hasilnya memberontak dan menyalahkan orang lain. Bisa menyalahkan orang lain, bisa berbohong ya, bisa aja nanti dia berbohong gitu. Iya Bu, sayangnya sepatu anunya anu. Iya, anu banyak ya. Jadi memotivasi anak untuk berbohong bisa aja. Kemudian hasil dari membuat orang merasa bersalah. Ini juga bisa berbohong juga ya, yang tadi menyembunyikan, bisa juga menyangkal kayak gitu. Nah, untuk posisi sebagai teman, nah murid ini akan ketergantungan pada gurunya. Kemudian kalau pemantau, hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Aduh, ini bahaya ya. Kalau ada bu guru, dia tertib. Kalau nggak ada bu guru, dia wow gitu itu ya, karena pemantau ya, karena gurunya menerapkannya pemantau berdasarkan aturan. Apa aturan, balik lagi ke aturan gitu ya, tanpa menanyakan apa sebabnya atau solusi untuk kedepannya gitu. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ada dampaknya juga, atau ini mungkin perkataan muridnya juga ini, kalau yang penghukum itu biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu ya. Kemudian ada membuat orang merasa bersalah. Maafkan saya ya Bu, iya maafkan Ibu jadi dimarahin kepala sekolah gara-gara sayanya pakai sepatunya nggak hitam, maafkan saya. Jadinya biasanya yang dia ucapkan seperti ini dan lain sebagainya. Ini dampaknya. Nah, dampaknya ternyata yang tipe penghukum ini bukan malah membuat murid itu jerak ya. Ternyata berdasarkan penelitian dia itu akan mengulangi kesalahannya ya. Jadi paling juga kalau aku pakai sepatu biru nanti aku masuk WC tenang misalnya gitu. Jadi jadi berdasarkan penelitian ini sih ya. Itu jadi mengulangi murid itu jadi mengulangi kesalahannya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, dia jadi merasa rendah diri. Nah, kalau teman ya jadinya tidak mandiri, bergantung pada guru tersebut dan lain sebagainya ya. Ini yang manajernya itu siswanya ini jadi mengevaluasi diri ya, memang betul karena gurunya itu bertanya atau dalam diskusinya itu dia lebih nanti
lebih ke nanti berarti besok harus bagaimana. Jadi ada pemecahan masalah di dalamnya. Jadi si anaknya juga dia akan mengevaluasi diri. Oh iya ternyata hari ini tuh aku pakai sepatu biru, aku salah gitu ya. Jadi ada evaluasinya. Oh berarti besok aku jangan pakai lagi ya. Gitu. Nah menurut Bapak dan Ibu kita lebih tepatnya yang mana nih? Mau sebagai penghukum atau buat orang merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer? Oh Mas Denny. Iya harapannya sih manajer ya. Cuman kadang-kadang karena terbiasa ya Bapak dan Ibu, jadi kadang suka juga sih. Kamu tuh nanti akunya nanti nggak enak nih. Bu guru kalau kamu yang nggak nulis nanti nggak enak nih bu gurunya nih. Nanti mama kamu anu-anu. Nah kadang tuh kadang suka keceplosan juga ya. Misalnya ada ini sih misalnya ada anak kelas 1 yang nggak mau nulis gitu. Nulis dong, jangan mogok dong. Misalnya kan ibu bu guru nggak enak nih, nanti mamahnya ngomong misalnya gitu. Ya itu contohnya untuk tipe yang membuat orang merasa bersalah. Jadi siswanya jadi merasa bersalah deh ya. Nah seperti itu ya untuk 5 posisi kontrol. Saya harap setelah materi ini merintislah kita sama-sama di posisi ini. Betul nggak Bu Guru? Bapak dan Ibu Guru hebat. Iya dong, semangat ya. Next. Nah ini ada check and recheck. Setelah pemaparan saya tadi, kira-kira Bapak dan Ibu bisa menentukan nggak nih? Misalnya ada pernyataan-pernyataan berikut yang keluar dari Ibu gurunya. Contohnya yang pertama ya, ada yang mau coba. Misalnya di sini guru ada kasus gitu ya. Misalnya tadi apa ya? Pakai sepatunya nggak hitam ya. Ini perkataannya seperti ini. Kira-kira maksudnya siapa yang mengatakan tuh dia posisi kelima kontrolnya itu yang mana? Nah misalnya berkatanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu pakainya sepatunya biru. Saya kan nggak enak misalnya. Nanti pokoknya ibu kecewa deh. Ibu kecewa sekali deh misalnya. Ya dia melas pokoknya kalau yang ini melas ibu kecewa banget deh. Pokoknya sih kecewa berat gitu. Nah kira-kira ini apa nih? Membuat orang merasa bersalah. Oh iya betul. Alhamdulillah. Ternyata nyantol ya pemaparan dari saya. Alhamdulillah. Next. Soal berikutnya. Nah ini poinnya mana? Yang kedua ya, kamu tuh tidak benar melakukannya. Sepatu harusnya hitam, kenapa kamu warna biru? Kamu tuh bla gitu. Nah seperti ini, kira-kira ini kontrol yang mana nih? Pilih ya, deng. Nah yang mana tuh? Iya pintar. Aduh, bapak dan ibu guru emang hebat semuanya ya, bisa mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya kita coba lagi. Ini misalnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Oh iya benar. Ya baik, masih banyak berhubung dengan waktu ya. Oke, next. Pengennya sih ada 10 pertanyaan yang saya ini kan cuma berhubung dengan waktu. Baik, nah ini udah muncul ininya ya. Berarti betul ya Bapak dan Ibu ya. Nah hebat semuanya ya. Ini segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini kita akan menampilkan seorang artis ya. Nah baik, ini ada video yang pernah saya lakukan. Ini mohon maaf saya tidak memakai baju seragam sekolah karena saya melakukannya itu ketika libur sekolah. Jadi sayangnya nggak pakai seragam, siswanya pun tidak memakai seragam ya. Yang penting apa yang ingin saya sampaikan tuh tertangkap gitu. Oh iya, nggak tersambung ya. Oh, suaranya. Oh, pokoknya ya udah sambil saya ini kan aja ceritanya ya, sambil kita menonton ini sambil saya ceritakan. Jadi ini ternyata, iya, Hilman ini pada saat lonceng berbunyi, kemudian dia kan anak-anak bisa masuk ke kantin. Nah, terus dia itu sudah ngantri ke kantin, ternyata ada temannya yang langsung nyerobot. Nah, kemudian si Hilman marah, dia merasa udah ngantri duluan, tapi mau dilayanin, ternyata keduluan sama temannya nyerobot antrian. Jadi Hilman itu langsung
langsung mukul temennya gitu ya. Nah akhirnya terjadi perkelahian. Nah setelah ini saya mencoba langkah-langkah dari segitiga restitusi ya. Intinya seperti itu. Pokoknya masalahnya seperti itu sih. Karena berhubung tidak ada suaranya, saya jelaskan aja nanti. Nah ini segitiga restitusinya ya. Ini yang berusaha saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan ketika ada anak yang berkelahi di kantin ya. Ternyata ada temennya misalnya Bambang nyerobot antriannya Hilman, jadi Hilmannya marah, dia udah lama ngantri, tinggal mau dilayanin diserobot, akhirnya terjadi pemukulan. Nah ini langkah-langkah yang saya lakukan itu ada menstabilkan identitas dulu, ya menstabilkan identitas dulu. Kemudian langkah kedua dalam dalam segitiga restitusi itu yaitu yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kemudian yang kemudian ada menanyakan keyakinan. Nah ini menstabilkan identitas itu ngapain ya? Buat apa sih ada menstabilkan identitas? Nah tadi kan memang sih Hilman itu kan dia berbuat kesalahan ya. Dia itu memukul temannya. Tapi kan memang dia punya alasan gak ujuk-ujuk mukul gitu ya. Nah ini langkah menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal bahwa dia itu udah memukul orang, memukul temannya, menjadi positif terhadap dirinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus guru lakukan? Nah ternyata saya salah satunya tadi yang dari video itu saya berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya mengungkapkan ibu pun pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan, itu manusiawi gitu ya. Nah jadi untuk menstabilkan identitas si anak ini ya. Jadi nggak apa-apa, istilahnya berbuat salah itu istilahnya manusiawi dan bu guru pun pernah melakukannya. Nah kemudian langkah yang kedua validasi kebutuhan. Nah untuk apa? Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi di sini saya kalau dalam video tadi itu saya menanyakan alasannya ya. Saya menanyakan alasannya. Nah, atau misalnya Bapak dan Ibu guru yang lain, tergantung kasusnya sih. Nanti saya menanyakan alasannya kenapa kamu pasti kan punya alasan mengapa melakukannya. Nah, Hilman bertanya, "Iya, Bu, karena saya udah merasa antri. Ternyata Bambang nyerobot antrian saya, makanya saya pukul lah," katanya gitu. Oh, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, pastinya inilah pentingnya sebuah keyakinan kelas ya. Pastinya Hilman juga ada keyakinan di kelasnya ya. Saya balikan lagi, kamu masih ingat nggak dalam video tadi, masalah yang tadi, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kamu bikin bersama-sama ketika awal tahun pembelajaran? Iya Bu, saya masih ingat. Nah kira-kira saya tanya lagi, kamu kira-kira melanggar keyakinan yang mana gitu? Oh iya, karena iya Bu, saya melanggar keyakinan bahwa setiap harus saling menyayangi teman misalnya ya. Jadi itu. Jadi kita tanyakan nilai yang kita percaya, kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Nah akhirnya setelah itu saya bertanya juga kira-kira solusinya apa kan gitu. Setelah kamu tahu keyakinannya apa, kamu melanggar yang mana, kamu mau bagaimana nih? Iya Bu, saya mau minta maaf ternyata. Jadi solusi itu bukan kita kamu minta maaf dong sama itu, kamu kan udah mukul si Bambang katanya gitu. Tidak, tapi dengan segitiga restitusi ini, dengan tiga langkah-langkah yang kita lakukan, diharapkan anak itu muncul solusi sendiri. Oh iya, saya harus meminta maaf gitu ya. Pastinya si anak ini juga harus harus yakin dengan keyakinan kelasnya, harus istilahnya memang penting keyakinan kelas itu. Akhirnya dia menginikan solusinya sendiri untuk ya saya harus meminta maaf pada Bambang. Seperti itu Bapak dan Ibu guru mengenai langkah
langkah dari segitiga restitusi ini. Oh ya, ini ada refleksi juga. Nah, adakah Bapak dan Ibu yang mau merefleksikan di nomor 1? Nah, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Saya kan tadi sudah memaparkan ya Bapak dan Ibu. Ada apa aja tuh tadi? Kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi. Nah, kira-kira ada yang berubah nggak sih walaupun sedikit gitu? Ada dong. Iya, barangkali ada yang mau berpendapat. Pak Yudi, bagaimana? Ya, makasih buat dari 5 kebutuhan dasar manusia, terusnya institusi, dan juga tadi 5 posisi kontrol itu buat pembelajaran buat kita semua yang sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mewujudkan anak-anak kita itu menjadi lebih baik, ya, dan juga mudah-mudahan efek yang kita lakukan kepada mereka setelah kita melakukan budaya positif itu juga menjadi lebih baik, anak menjadi lebih berbangga dan berinovasi walaupun mereka berbuat salah. Itu makasih buat. Ya, terima kasih Pak Yudi atas refleksinya. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan dari saya tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol serta langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.